Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara presentasi online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Pina Sabrina, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok dengan judul analisis dan implementasi dalam isu kesehatan masyarakat. Untuk anggota ada saya, Pina Sabrina, Siti Sarah, Repa Amalia, Seni Nur Aini, dan Fitriani Sri Rahayu. Oke, kita sekarang memasuki sesi pertama, yaitu presentasi. Kepada teman-teman, silahkan. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama ada pokok pembahasan. Di pokok pembahasan ini ada pengertian Pancasila dan IPTEK, deskripsi isu. Yang pertama ada pengertian Pancasila dan IPTEK. Yang kedua, pengaruh atau dampak Pancasila dalam kesehatan. Yang ketiga, deskripsi isu. Yang keempat, faktor penyebab. Yang kelima, dampak. Dan yang keenam, cara pencegahan. Yang pertama ada pengertian Pancasila dan IPTEK. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti lima dan sila berarti dasar. Maka arti Pancasila adalah 5 dasar. Selain itu, sila juga bisa diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang. Nah, Pancasila menjadi dasar tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Pancasila adalah sebuah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila sendiri menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 atau sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Yang selanjutnya ada IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertiannya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia menurut Iskandar Ali Syahbana tahun 1980. Nah, perkembangan IPTEK sendiri sudah bisa kita rasakan di bidang mana saja, termasuk bidang kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh atau dampak Pancasila dalam kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui keberadaannya dan menjadi hak asasi utama untuk dapat mewujudkan hak asasi lainnya. Hak kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara. Dan oleh sebab itu, tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Hak kesehatan harus dimiliki oleh setiap orang dengan usaha yang semaksimal mungkin. Hal ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam kesehatan, baik dari segi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keadilan dalam hal ini yaitu keadilan pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau komprehensif. Keadilan dalam hal kesehatan ini sesuai dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls. Selanjutnya, ada deskripsi Gisu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, di mana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik atau komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah pemerkosaan dan pencabulan, 1620. Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya, dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Dan rata-rata usia korban yang ditemukan antara 13 sampai 18 tahun dan 25 sampai 45 tahun. Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya, karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasannya yaitu faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama ada faktor fisiologis, yaitu merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang atau tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya. Yang kedua yaitu faktor sosiokultural atau sosial dan kebudayaan, juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang, dalam arti bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Yang terakhir yaitu faktor fisiologis atau biologis, juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani. Yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang, yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Slide selanjutnya. Yaitu dampak kekerasan seksual. Yang pertama ada dampak fisiologis, yaitu korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua yaitu dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Yang terakhir yaitu dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk cara pencegahan kekerasan seksual, yang pertama, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli cyber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya. Dalam konteks penindakan, ada baiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi yang mewajibkan pemberi layanan kesehatan memberikan informasi kepada polisi atas dugaan kekerasan terhadap anak. Yang kedua,
Pemerintah dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh dan tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Yang terakhir, pemerintah juga perlu memperkuat efek jerak kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk terakhir ada kesimpulan. Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengamalan seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia bukan seperti binatang. Namun di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah kekerasan seksual. Melihat dari teori filsafat Pancasila mengenai kasus perusakan seksual, ini jelas sangatlah melanggar hukum. Karena bentuk penyiksaan di mana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.